Kasus hukum yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith dinilai tidak ada perbedaan dengan kasus yang dialami oleh Abu Janda. Tetapi, perlakuan hukum terhadap kedua orang tersebut sangatlah berbeda. Seperti yang diketahui, bahwa pelaporan terhadap Bahar bin Smith ialah mengenai isi ceramahnya. Ceramah yang disampaikan oleh Bahar bin Smith dinilai bisa memberikan efek negatif dan cenderung memprovokasi kelompoknya. Hal itu tentunya yang dinilai oleh masyarakat terhadap laporan Abu Janda. Cuitan yang diunggah juga menimbulkan dampak yang bisa membuat masyarakat gaduh. Tetapi, laporan terhadap Abu Janda sampai saat ini tidak menemui kejelasan, sehingga masyarakat menilai kepolisian sudah tidak netral. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan secepat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan jikalau saya masuk diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian, bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman itu. Institusi kepolisian dijadikan alat oleh kekuasaan ini, saya lihat, untuk mengekang ruang demokrasi. Dilansir dari demokrasi.id, keputusan polisi menahan Bahar bin Smith atas dugaan penyebaran berita bohong oleh Polda Jawa Barat berbuah silang terhadap pendapat sejumlah kalangan masyarakat. Salah satunya, dikatakan Ketua Umum PBHMI MPO Afandi Ismail yang menilai sikap cepat polisi yang merespon kasus Bahar bin Smith menunjukkan perlakuan berbeda dibanding terhadap kasus Permadi Arya atau Abu Janda. Pasalnya, kata dia, Abu Janda juga sering menimbulkan kegaduhan akibat pernyataannya di media sosial. Tetapi, sampai kini tidak ada tindakan apapun dari penegak hukum untuk memeriksa Abu Janda. Fakta tersebut lanjutnya seperti menunjukkan demokrasi hanya sebatas simbol dan penegak hukum hanya alat kekuasaan untuk memburu pihak-pihak seberang. Katanya kebebasan berpendapat, tapi jika bertentangan dengan selera penguasa, maka hukum dijadikan sebagai alat menggebuk dan pembungkam. Sungguh kasihan nasib demokrasi Indonesia saat ini, ujar Afandi kepada wartawan pada Selasa 4 Januari. Ia menilai demokrasi di Indonesia sangat memprihatinkan. Afandi menegaskan, seharusnya warga negara sama di hadapan hukum dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Dia justru bertanya, bagaimana pandangan penegak hukum pada keadilan? Pasalnya, ada perbedaan perlakuan dalam penanganan hukum antara Habib Bahar dan Abu Janda. Apa bedanya Abu Janda dan Habib Bahar bin Smith di hadapan hukum? Benar-benar tidak adil. Tegasnya, Afandi juga mendesak kepada Polri agar dalam menjalankan tugas harus bertindak adil dalam penegakan hukum, kecuali mereka siap untuk diadili oleh Tuhan atas ketidakadilannya dilakukan. Polri harus adil, sebab kalau tidak adil maka Tuhan akan mengadili kalian karena Tuhan bukan orang. Maka pasti dia akan mengadili kalian seadil-adilnya. Kalau tidak di dunia, tunggu di akhirat, pungkasnya. Masih diberitakan oleh demokrasi.id, penyidik Polda Jawa Barat pada Senin 3 Januari 2021 menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian melalui media sosial. Bahar pun langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan sejak Senin siang hingga tengah malam. Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Reskrimsus
Polda Jawa Barat, Kombes Arif Rahman, dan keterangannya mengatakan, 2 tersangka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Senin 3 Januari malam. Selain Bahar, 1 tersangka lain berinisial TR ditetapkan sebagai tersangka penyebaran hoaks. Keduanya dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto, pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto, pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Junto 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Junto pasal 55 KUHP. Penahanan terhadap keduanya dilakukan penyidik berdasarkan alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektif adalah dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain itu dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman hukuman yang dipersangkakan terhadap kedua tersangka di atas 5 tahun penjara. Tutur Arif. Isi ceramah yang diduga berisi ujaran kebencian tersebut itu kemudian diunggah oleh TR di akun YouTube hingga viral. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya bernomor B6354/12/2021 SPKT PMJ 2021. Namun, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo hingga hari ini menyatakan penyidik belum bisa membeberkan isi materi ujaran hoaks yang disampaikan Bahar Smith. Alasannya adalah pertimbangan aspek pro justisia atau demi hukum. Mengenai materi penyidikan, ini kan pro justisia. Nah, jadi memang kita tidak publikasi karena sifatnya pro justisia dan hanya bisa digunakan saat proses di pengadilan, kata Ibrahim di Bandung pada Selasa. Kuasa hukum Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, menyoroti penetapan tersangka dan penahanan kliennya secepat kilat terkait kasus ujaran kebencian. Ia membandingkan kasus serupa yang masih mangkrak. Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jabar pada Senin 3 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Matilah keadilan dan demokrasi di negara kita. Habib Bahar kooperatif. Baru pemeriksaan sanksi langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, ujar Ikhwan saat dikonfirmasi pada Selasa 4 Januari. Ikhwan menilai penetapan tersangka Habib Bahar dianggap terlalu cepat, mengingat proses penetapan dan penahanan Bahar Smith hanya berselang sepekan dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Proses itu tidak lama dari SPDP pada Selasa minggu lalu, kemudian Kamis panggilan, sampai Senin kemarin penahanan. Artinya secepat kilat, dalam waktu 7 hari beliau sudah ditahan, kata Ikhwan. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso meminta kepada Polda Jawa Barat tidak tebang pilih dalam menangani kasus ujaran kebencian. Polda Jabar harus profesional dan adil dalam memproses kasus-kasus pidana yang ditangani penyidik Polda, tegas Sugeng saat dihubungi melalui pesan singkat pada Selasa 4 Januari 2022. Menurut Sugeng, IPW juga mencatat ada 2 laporan warga Bogor yang dianiaya oleh oknum Brimob Dede alias Nando. Kata dia, sampai saat ini tidak jelas perkembangan kasusnya padahal hampir 2 tahun.